Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahyihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini sudah malam ke-7 ya. Insyaallah 2 malam lagi bulan ini selesai. Jadi kita bersyukur katanya Ramadan tahun ini 9 hari doang. Di bulan Maret itu kan. Di bulan April nambah 21 hari lagi. Insyaallah bisa aja orang candaan. Ini ada yang di luar, di atas tuh penampakan 2 orang deh, nyalin lampunya, lihat tuh ada 2 orang tuh. Ampun. Padahal tuh lihat tuh ada anak 2 di atas. Ya semuanya adik-adik Bapak bawa amplop, tapi ada isinya insyaallah, pun nggak bisa beli apa gitu kan, tapi cukup beli seblak doang gitu ya. Ada kuis ya, ada pertanyaan ya nanti insyaallah. Nah, nanti diurut dari yang paling muda. Yang 2 tahun, 3 tahun itu kan, kalau bapak dan ibu ntar belakangan, kalau nggak bisa jawab anak-anak baru bapak dan ibu jawab gitu kan. Baik, kita kembali bersyukur kepada Allah malam hari ini dipertemukan kembali oleh dengan malam Ramadan, juga dengan saya secara khusus karena saya beda provinsi ya, beda kecamatan, dari kecamatan Sukmajaya nyebrang ke sana kecamatan Pancoran Mas, nyebrang ke Cipayung ya gitu, lumayan jauh. Ya, dengan izin Allah tentunya, karena beberapa hari yang lalu ya, hari Ahad ya, kita diguyur hujan dan ada rumah teman Ustadz juga kebanjiran kan. Hari Ahad tuh yang asar kan besar tuh hujannya, dan lumayan ada beberapa pohon juga yang tumbang luar biasa. Itu berkah sebenarnya dari Allah, cuman kita kadang-kadang nggak bisa mensikapinya dengan bijaksana tentang rahmat Allah tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik, pertanyaan pertama. Dalam bulan Islam, bulan ke-9 bulan apa namanya? Ya, siapa? Yang siap? Bulan Islam kan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Bulan ke-9 apa? Bulan ke-9 seru deh ya, sini ini ada kakaknya kalah, ada duitnya, ada keren ya. Itu pertanyaan pertama. Bulan terakhir dalam bulan Islam apa? Nomor bulan ke-12. Bawah angkat tangan Pak, ayo Pak angkat tangan. Ada, sini. Asik nih, kayaknya udah berseragam ini cakep nih. Oke ya, pembuka 2 pertanyaan. Ntar berikutnya ada 8 amplop lagi, tenang aja. Cuman kalau tambahin sama Pak Nano, Pak Jinano, saya mungkin nambahnya sampai subuh baru selesai ceramah kita. Besok aja ya Bapak sampai sahur di sini. Ya, begini Bapak Ibu. Karena panitia memberikan judul kepada saya tentang Ramadan, atau dengan Ramadan kita membentuk masyarakat yang Islami atau masyarakat yang sesuai dengan syariat gitu kan. Itu judulnya kurang lebih begitu. Sebenarnya kalau Ramadan sendiri dalam satu sisi ya gitu kan, sisi mungkin sisi rasa tepos liro ataupun merasakan bagaimana orang-orang miskin yang tidak memiliki kemampuan finansial atau ekonomi, kalau kita lapar sore udah disiapin ya kan gitu kan. Kalau orang miskin mungkin keseharian pagi bisa makan, sore enggak, malam ketemu makan, besok pagi enggak, kan begitu. Nah itu adalah muasat dalam bahasa Arabnya. Jadi merasa ingin menolong, membantu dan segala macam itu dari latihan Ramadan, dan itu ada di dalam masyarakat Muslim. Tapi sebenarnya bukan jauh ya, kurang lebih 2 tahun sebelum syariat saum di bulan Ramadan diperintahkan oleh Allah, ketika Nabi awal hijrah atau datang ke Madinah, yang pertama kali dibangun oleh beliau adalah
Ada yang tahu dek? Yang pertama kali Nabi bangun di Madinah pas beliau hijrah apa? Wah. Ada yang tahu siapa? Ada siapa yang bisa? Ya? Ada bisa. Ini yang kayak ini apa ini? Nah, sini Masjid Nabawi nggak apa-apa dah. Emang masjid yang pertama kali dibangun. Soalnya tadi bukan bocoran pertanyaannya, tapi bocoran nanti ada kuis gitu. Ini yang tadi ketemu di depan. Enggak, isinya nggak pernah dibocorkan, enggak. Di atas siap mau jawab. Lagi penampakan hitam-hitam, nggak hitam gelap. Ya, nah begitu dah kelihatan. Nah, jadi kalau mau nggak jawab angkat tangan di atas ya. Iya. Jadi yang pertama kali dibangun di Madinah oleh Nabi adalah masjid. Itulah pusat peradaban. Ya. Dari situ berangkat. Turun wahyu disampaikan kepada sahabat di masjid. Ada masalah kemasyarakatan selesaikan di masjid. Pak RW mau ngajak kerja bakti di masjid juga sebenarnya. Ngapain pakai bikin kantor RW? Bener. Saya kurang setuju bener. Maaf Pak RW, ada nggak Pak RW? Karena kantor RW kan dipakai gapleh doang rata-rata. Halah. Nggak ada. Mari kita buka bersama di kantor RW, nggak ada. Kan enak Pak RW jadi imam masjid, habis sholat langsung bapak-bapak ibu-ibu besok hari Ahad kita mau kerja bakti ya, karena gorong-gorong udah pada mampet pada banyak sampah, yuk kita kerja bakti di sini. Habis sholat langsung berbalik, nggak perlu pakai gedung RW, nggak ada. Di masjid ada perselisihan, di masjid diselesaikan. Berlatih berperang di masjid pula, melatih diri bergulat itu di masjid. Komando di awal dari masjid, dan dari situlah menyebarnya Islam diperintahkan oleh Nabi berangkat dari masjid. Bahkan dalam syariat, kalau bapak pulang dari nyaba istilah kita, dari bepergian atau usaha, pulang ke kampungnya jangan ke rumah dulu, itu sebelum punya HP. Adabnya datang ke masjid. Ngapain? Karena di rumah belum tahu si bapak nyampe di masjid atau udah sampai di kampungnya. Tetangga yang dekat rumah bilangin titip salam atau titip pesan, bilangin ke orang rumah bapak udah di masjid. Di rumah siap-siap, ibu mungkin bersih-bersih, anak juga mandi dulu pakai minyak wangi, nyambut bapak itu enak banget rasanya. Jangan nyambut bapak datang ke rumah itu berdaster udah bolong-bolong bau bawang, ya Allah ya Robbana. Kata si bapak, "Bu, bapak mau meeting lagi malam ini." Ya udah, memang kagak suka lihat ibu. Ya, itu adabnya kan gitu kan, adabnya begitu. Kalau sekarang kan bapak kira-kira nyampe di rumah jam sekian, di rumah udah siap-siap begitu. Jangan sampai ada di rumah itu kesan di mana bapak tidak begitu tertarik ke orang rumah gara-gara penampilan yang tidak begitu menarik ataupun mungkin tidak enak dipandangnya. Kan kita mah terbalik, ibu-ibu mah ke kondangan segala dipakai, itu make up 2 cm neplok di pipi. Ya gitu kan. Pas nyambut suami, ya Allah ya Robbana, itu rambut pas keluar kayak Nini Lampir. Astagfirullahaladzim ya Robbana. Bukan mama di sini, bukan di sini mah enggak begitu beda kayaknya. Baik ya. Jadi itu peradaban dimulai dari sejak Nabi membangun masjid. Nah, yang kedua, langkah kedua, kayaknya kita belum melakukan ini. Saya belum pernah dengar di masjid manapun. Jadi nggak usah kecil hati. Miftahul Jannah juga sama. Bahwa kedua yang Rasul lakukan mu'akhad, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Bukan hanya sekedar dipersaudarakan, tapi kan ada ada konsekuensi dari saudara itu apa? Saudara yang terbaik adalah saudara yang bisa mengingatkan saudaranya, bukan membiarkan saudaranya dalam keadaan salah. Telat sholat diingetin di WhatsApp, gimana bang tadi kok nggak kelihatan di masjid? Oh iya, diingetin dia, nanti maghrib sampai ya, ditunggu ya di masjid. Dia saling mengingatkan, itu mu'akhad. Nah sekarang saya juga agak perlu bertanya dulu, waktu malam pertama sampai jamaah sampai mana? Di atas penuh kan ya? Penuh, Masya Allah, luar biasa. Sekarang kira-kira pada kemana? Kata ibu di belakang, biasa Pak Ustadz muntaber, mundur tanpa berita. Ya kan, hilang atu, hilang dua. Saya itu sebenarnya punya ide dulu 2006-2007, udah lama banget, tapi nggak tahu, nggak ada yang denger banget ya. Jadi saya bilang ke pengurus, siapkan daftar hadir di pintu ini, pintu itu, pintu ibu-ibu. Nomor 1 nama
usah apa alamat, tapi pakai nomor HP aja. Nanti bikin grup tarawih, itu tarawih 1444 Hijriah. Kan bisa tuh, WhatsApp bisa 1000 lebih kan gitu kan grupnya. Nah, ketika ada seorang jamaah satu malam nggak bisa hadir, kemudian ngirim WhatsApp di grup, mohon izin Bapak Ibu semua, malam ini saya tidak bisa hadir ke Miftahul Jannah, saya mau ngantar anak ke rumah sakit atau cucu ke rumah sakit, mohon doanya semoga tidak ada penyakit yang parah ataupun yang membahayakan. Kemudian kan kita yang tadi adik kita yang ngumumin, Bapak Ibu ada WhatsApp dari Ibu Anu atau Bapak Anu, mohon doanya, beliau lagi di klinik atau di rumah sakit memeriksakan anaknya. Kita doakan semoga tidak ada penyakit yang berbahaya. Kan enak banget kan? Dan doa disampaikan oleh kita tanpa sepengetahuan yang kita doakan, itu doa akan dikabulkan gitu. Ya, dan dikabulkan, dan malaikat menjawab doa kita mengatakan dan bagi kamu pun seperti itu. Nah, itu budaya dari Ramadan dalam hal untuk mengikat persaudaraan itu kayaknya belum dilakukan. Bapak kenal nggak kiri kanan Bapak? Kenal? Ya udah, ada yang nggak kenal kah kayaknya? Makanya dalam syariat, dalam adab sholat itu, yang datang duluan isi sop yang paling depan. Dan tidak semuanya mungkin kasarnya kan tidak diprogram si anu pokoknya yang pertama datang tiap hari begitu, tiap waktu sholat begitu, enggak. Sholat subuh yang paling duluan siapa, nanti sholat duhur yang paling duluan siapa, isi sop yang paling depan, pasti akan ketemu orang baru, pasti akan tambah kenalan kita. Ini mungkin perlu dikembangkan dalam ini, makanya Pak niatnya niat konsisten sampai malam ke-30, dan ba'da Ramadan pun kita kalau bisa Mas Isa pun seperti ini, enak banget kayaknya ya. Cuman nggak tahu saya juga dari mana asalnya dan bagaimana caranya Ustadz mengingatkan jamaah agar ba'da Ramadan, jangankan ba'da Ramadan harus mau habis, baru malam ke-7 aja udah mundur banyak, yang muntaber juga banyak ya. Kita bingung juga itu. Tapi kalau Ustadz menyampaikan untuk ngajak berjamaah terus kita komitmen berjamaah, sebenarnya itu udah gugur kewajiban Ustadz. Tapi ingat bahwa yang pernah mendengar ajakan Ustadz menjaga kejamahan, menjaga keukhuwahan persaudaraan di antara kita, maka inna sam'a, sesungguhnya pendengarannya pernah dengar kata-kata ini, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, semuanya akan ditanya. Karena kul ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri dah kalau udah dapat ceramah mah. Kalau gitu Pak Ustadz nggak usah ceramah aja dah. Kalau yang didengar bakal ditanya mah, nggak bisa begitu. Yang tidak yang ceramah aja diancam, apalagi yang tidak yang mendengar ceramah diancam juga akan ditanya, apalagi yang tak pernah dengar ceramah. Ya kan itu. Jangan begini gara-gara fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kalau gitu Ustaz kita nggak sholat aja dah, kan gitu kan? Yang sholat aja celaka, apalagi kagak sholat. Nanti ditanya sama Allah, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, kata mereka kami dulu tidak pernah atau bukan termasuk orang yang ahli sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Itu ternyata begitu tuh. Makanya kita jadikan Ramadan bikin lingkungan dan masyarakat yang luar biasa. Anak SD merokok. Kenapa itu? Karena suka diledekin, dibully sama teman-temannya. Cemen lu nggak berani merokok, kan begitu tuh. Nah, karena dibilang cemen itulah, maka dia mau nggak mau merokok, ngumpet-ngumpet dari orang tuanya atau dari gurunya. Kenapa sekarang nggak dibikin lingkungan itu sebaliknya? Anak yang nggak puasa, cemen lu kagak puasa, begitu. Iya kan? Ada yang hari ini sampai hari ini belum batal puasanya, angkat tangan. Wah, banyak, hadiahnya nggak cukup. Tapi enggak, ada yang 4 tahun yang belum batal, 4 tahun usianya, ayo angkat tangan, yang 4 tahun belum batal. 5 tahun belum batal. Berapa tahun? Orang 8 tahun udah. 5 tahun yang belum batal mana? Ke depan dapat hadiah. 6 tahun yang belum batal. Di sini yang 6 tahun asik dapat hadiah aja dah yang ini. Gak usah pertanyaan. Ya, keren tuh. Jadi kalau ada temennya 6 tahun yang gak puasa, bilangin cemen lu gak puasa. Begitu ya.
Salim desa. Ganteng deh. Iya. Oke ya. Keren. Baik ya. Jadi kita bikin masyarakat yang justru positif gitu lingkungannya. Kenapa LGBT yang di Depok itu katanya udah mencapai 3.000 orang? Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara begitu. Ya. Anak atau pemuda yang mencintai lawan jenisnya katakan, wah kuno itu masa mencintai wanita lagi, cari laki-laki lagi, atau SDC, laki boleh perempuan boleh, naudzubillah. Itu gara-gara begitu tuh. Nah makanya di lingkungan masyarakat yang anak 7 tahun 10 tahun udah pada hafal Quran, karena merupakan aib dan bikin malu keluarga kalau anak 7 tahun atau 10 tahun belum hafal Quran. Kalau di kita kan nggak merasa aib kalau nggak hafal Quran atau nggak hafal 10 ayat 10 surat dalam Al-Quran juz amma. Ada yang hafal juz 30, angkat tangan. 30? Betul. Juz amma yatasaalun terus nyambung bisa? Betul. Oke sini. Hah? Hah? Udah dapat tadi ya? Pinter dong. Dan nanti kalau ada sisa hadiah ya. Baik ya. Nah dari situ, jadi baru tahun kedua Ramadan, bulan Ramadan diwajibkan saumnya tahun kedua. Berbarengan pula diizinkannya berperang. Makanya untuk berperang di bulan Ramadan tidak ada larangan. Tapi kalau ada orang ngajak berantem, bilang aku lagi puasa, ntar bulan Syawal kita berantemnya. Bukan begitu, tahan diri gitu. Bukan sekarang kita tahan, Syawal kita berantem, bukan, udah kita nahan diri gitu kan. Tapi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah ada syariat diizinkan oleh Allah untuk berperang, karena memang Allah mengatakan udina lilladina dzulimu lilladina qutilu bi annahum dzulimu, karena mereka mendapatkan aniaya. Ya kan? Jadi diizinkan oleh Allah untuk berperang karena mereka orang teraniaya dan mereka terusir dari Mekah. Nah, di perang Badar itu kejadian pada tahun kedua Hijrah. Ya. Dan tentunya itu berlangsung lah, tiap Ramadan berganti terus, karena Nabi paling cuma berapa Ramadan? Tahun kedua, terus beliau meninggal pada tahun ke-11. Itu pun belum bulan Ramadan kan, bulan Rabiul Awal. Berarti cuma 8 kali. Kurang lebih 8 kali beliau mengalami bulan Ramadan. Ya. Dan tentu sampai beliau mengatakan manfaat torasa iman, siapa yang ngasih makanan buat berbuka orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Berarti kan sisi kemasyarakatan. Makanya Nabi mengatakan, mungkin pernah saya sampaikan ya kalau nggak salah, ta'amul isnaini wa la yakfi lisalasah, makanan 2 orang cukup buat bertiga. Udah dipraktekkan sama ibu, masak buat di rumah 1 porsi, sisihkan buat di Miftahul Jannah. 1 porsi, jangan banyak-banyak. Ibu nggak usah tambah anggaran, nggak usah. Ngapain nambah? Biasanya juga kalau masak kemudian keluarga makan nggak habis. Kan nggak mungkin kita ngasih tetangga tempe yang udah diangetin 3 kali sampai hitam. Astagfirullahaladzim ya Allah gitu kan. Itu apa, ngasih sayur asam ya, tambah hari tambah asam, dia diangetin terus. Maka baru matang tuh sayur asam, baru matang itu goreng tempe, baru matang tuh apa namanya ayam atau apa, sisihkan, bawa ke masjid buat orang yang berbuka. 30 ibu berarti ada 30 porsi untuk makan berbuka di masjid kita. Karena itu cara yang terbaik dari Rasulullah SAW. Ya. Dan itu sebenarnya bisa dipraktekkan oleh siapapun, karena hakikatnya makanan kita rata-rata ada sisa. Dan konsep Nabi, idza tabahta maraqatan fa aksir ma'aha, kalau engkau memasak sayuran perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, dan ada janji dengan tetangga. Lagi masak, ibu bilang ke anak tetangga, "Nak, nanti 15 menit lagi bawa mangkok ya dari rumah. Ibu lagi masak sayur, nanti bawa mangkok kosong, bawa ke sana untuk makan bersama keluarga." Janji, dan itu baru mateng, dan itu enak ngasihnya ketimbang ngasihnya udah 4 hari dianget-angetin terus ya. Tega banget ya Allah ya Rabbana, ampun. Ya. Nah, itu apa namanya, membina masyarakat dalam Ramadan ini. Ya. Dan itu semua realistis lah, bukan memberatkan. Saya bukan nggak setuju. Ini ada jadwal ya, Pak Haji? Ada jadwal. Hari ini Bapak Anu, besok Bapak Anu gitu kan.
Saya takutnya begini, hari kemarin siapa ya, si anu menunya apa, anu ya, aku akan bikin lebih bagus lagi, begitu. Takutnya dia ria kan gitu kan, itu doang saya mah. Ya kalau masalah ikhlas dan urusan ria itu sama masing-masing gitu kan. Tapi kadang-kadang malu kalau tidak sebagus yang kemarin atau agak sedikit jelek di kemarin makanannya, kan begitu jatuhnya. Tapi kita tiap hari satu, ya hari kedua satu porsi lagi, hari ketiga sampai 30 hari 30 porsi juga kita nyiapin. Dan bukan nakut-nakutin. Ada yang kebagian tanggal 25 nanti? Ada ya pertanyaannya. Emang dijamin bakalan masih hidup tanggal 25? Kan kagak kan gitu kan. Ya kalau tiap harinya ngasih satu kan udah tanggal 25 tanggal 26 porsi kita ke masjid. Dan sama-sama semua kesempatannya sama. Tapi kalau ke jadwalnya tanggal 26, kemudian kita nggak tahu uangnya ada atau nyawanya masih ada apa kagak, itu masalahnya. Ya, kalau tiap hari insya Allah selesai kita. Tiap hari bisa berbuat baik. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Jangan nyalahin Ustaz Aceng, jangan. Ya, gitu ya. Baik. Adik-adik, tadi Bapak sebutkan kewajiban saum bulan Ramadan diwajibkan tahun keberapa Hijriyah? Tuh Bapak dulu. Bisikin Pak, yang dekat Pak, bisikin. Ada yang bisa jawab, Adik Putri? Masa bengong aja, ya? Kedua sini. Ya. 5 lagi. Kalau kurang ada di bawah, ada 4 amplop lagi kalau kurang. Cuman takutnya kemalaman gitu. Iya waktu insya Allah. Ada 5 amplop lagi nih. Baik. Siapa yang tahu kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Tahu? Ayo. Yang udah siap. Jangan tahun gajahnya tuh. Terus diri. Ya, keren nih. Dari tadi Bapak tunggu kamu jawab. Kan kita udah callingan di luar. 12 hari. Enggak, selalu suruh ke depan, bukan jawaban pengen bener, enggak. Pengen berani dulu ke depan gitu aja. Baik, siapa yang tahu? Ini anak TK ada gak? Siapa yang tahu ibunya Nabi Muhammad? Gampang. Itu yang nyender, mau jawab gak? Aminah, sini. Dah, Dek kasihin Dek tuh sama tetehnya tuh di belakang. Gak apa-apa itu taman kakek-kakek dah apa-apa. Taman kakak-kakak dah, udah kakaknya kasih kakak. Iya. Baik, satu lagi. Siapa yang tahu nama Bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mana yang mau jawab? Ada yang jawab belakang, sini dulu. Yang di belakang siapin pertanyaan, ini terakhir 2, tapi agak susah dikit. Ya, sini. Yang belakang harus ada yang jawab ya. Siapa paman Nabi Muhammad SAW? Tadi udah bener. Nah, udah jangan ada siapa? Abu Thalib. Oke. Udah kamu udah. Nih, udah dapat. Nanti saya tambahan 1 pertanyaan agak susah ya. Yaitu siapa? Tadi paman udah. Kakeknya Nabi Muhammad. Kamu udah belum? Bukan. Dek. Iya di belakang. Siapa kakek Abu Thalib? Bukan Kong Mian ya, bukan ya. Ada Kong Mian. Katanya orang Betawi itu gak usah ke salon, karena kalau dengan pantun dia bilang cakep katanya. Abdul Muthalib pintar sayang, ayo udah. Oke, terakhir pertanyaan 1 ada di situ. Hadiahnya 20.000. Terakhir ya. Siapa yang tahu? Ini cerita dikit, Nabi Muhammad diajak berdagang sama Abu Thalib sebelum sampai ke Syam di suatu tempat, nanti akan tahu. Kemudian ada seorang pendeta yang melihat di atasnya ada awan mengikuti rombongan tersebut. Pendeta itu siapa namanya? Kamu udah dapat belum? Belum, sini siapa namanya? Bu Hairo, sini. Allahu Akbar, keren banget, bener. Nih 20.000 ini mau udah. Lihat tuh. Lihat dah, bener tuh, nggak salah tuh. Baik, Bapak Ibu, ini tadi ceramah sedikit saja. Jadi kita ingin membangun masyarakat tadi. Saya pengennya tadi anak yang nggak puasa dibikin malu,
anak yang pintar baca Quran, rasa bangga aku bisa baca Quran. Yang belum bisa baca Quran dibikin, cemen kamu nggak bisa baca Quran, supaya ada semangat untuk belajar Quran. Kemudian kita bertetangga dengan baik saudara-saudara kita. Makanya sebenarnya saya sedang mencoba untuk menggalakkan tetangga kita itu saudara kita atau saudaraku, dan masjid kita itu pesantrenku. Anak-anak bisa belajar ngaji, belajar ceramah di sini, keren banget itu. Jadi pesantren masjid kita. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afw minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.